Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan syukur kita hadiahkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang kita cintai ini. Salawat beriringan salam. Tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah hadirin, izinkan saya menyampaikan tausiah pada malam hari ini yang berjudul Seberapa Pentingkah Ilmu Syar'i dalam Kehidupan Kita. Pertama-tama saya berwasiat kepada diri saya pribadi dan para jamaah sekalian agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Ta'ala, karena takwa merupakan sebaik-baiknya bekal yang dapat disiapkan seorang muslim baik di dunia maupun di akhirat kelak. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wattaqullah wa yu'alimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 282. Ketahuilah wahai hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa di dalam menuntut ilmu dan mengajarkannya, keduanya sama-sama memiliki kedudukan yang tinggi dan agung, dan keduanya sangatlah penting bagi kehidupan seorang muslim. Dengan kedua hal tersebut, seorang muslim dapat meraih banyak sekali kebaikan dan keutamaan. Di dalam menuntut ilmu dan mempelajarinya, Allah Ta'ala selalu memerintahkan nabinya agar senantiasa berdoa, meminta diberi tambahan ilmu. Allah Ta'ala tidak pernah memerintahkan nabinya untuk meminta diberi kelebihan sesuatu, kecuali ilmu syar'i. Sungguh, hal ini menunjukkan bahwa ilmu lebih diutamakan dari hal yang lainnya. Allah Ta'ala berfirman, wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah wahai Muhammad, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Quran Surah Toha ayat 114. Ayat ini penuh dengan kemuliaan, mengembirakan mereka yang menuntut ilmu, memacut kembali semangat yang melemah saat sedang malas, dan membangkitkan kembali usaha serta kerja keras di dalam mempelajarinya. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa dan menyampaikan wahyu Allah Ta'ala kepada seluruh manusia saja masih dan senantiasa diperintahkan berdoa meminta diberi tambahan ilmu. Lalu bagaimana halnya dengan kita yang tentu sangat jauh kedudukan dan keutamaannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketahuilah bahwa orang yang berilmu selangkah lebih dekat kepada Rabb-Nya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Az-Zumar ayat 9 yang artinya, apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri karena takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajarannya.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa orang yang beriman lebih mulia di sisi Allah taala daripada orang yang tidak beriman, dan tentu saja kedudukannya lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Mujadalah ayat 11 yang artinya, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi iman beberapa derajat, dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan mengaitkan seluruh hal duniawi dengan ilmu. Beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ketahuilah, dunia itu terlaknat, segala yang terkandung di dalamnya itu terlaknat, kecuali orang yang berzikir kepada Allah, yang melakukan ketaatan kepadanya, seorang alim atau penuntut ilmu syar'i." Hadis riwayat Tirmizi nomor 2322. Di dalam Shahihul Jami', Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini hasan. Imam Syafi'i rahimahullah bahkan mengaitkan kebahagiaan dunia dan akhirat dengan ilmu. Beliau rahimahullah berkata, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada akhirata fa'alaihi bil ilmi." Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, maka hendaknya dengan ilmu, dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, maka hendaknya dengan ilmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketahuilah bahwa ilmu lebih didahulukan dan lebih diutamakan dari hal-hal sunnah yang lainnya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya berdirinya salah seorang dari kalian di jalan Allah atau medan jihad lebih utama daripada sholat di rumahnya selama 70 tahun." Hadis riwayat Tirmizi nomor 1650. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menuntut ilmu merupakan bentuk jihad di jalan Allah yang paling mulia, karena dengan ilmulah agama ini tegak dan tersebar di permukaan bumi. Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali bersabda, "Barang siapa yang keluar dalam rangka mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang." Hadis riwayat Tirmizi dan Al-Bazar. Menuntut ilmu merupakan Allah Ta'ala menginginkan kebahagiaan untuk diri kita. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, niscaya Allah akan jadikan ia paham dalam agama." Hadis riwayat Bukhari nomor 3116 dan Muslim nomor 1037. Sebaliknya, di saat seseorang bermalas-malasan untuk menuntut ilmu, bahkan meremehkannya, waspadalah, bisa jadi Allah Ta'ala tidak menginginkan kebahagiaan untuk dirinya. Hendaknya ia segera bertaubat, menyibukkan diri kembali di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niscaya Allah akan bukakan kembali pintu-pintu kebahagiaan untuk dirinya. Pentingnya menuntut ilmu bukan semata-mata karena banyaknya amalan yang kita peroleh. Lebih dari itu semua, Allah Ta'ala telah menjadikan tolibul ilmi atau menuntut ilmu ini sebagai salah satu fitrah dan bawaan saat semua orang dilahirkan di dunia. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 78 yang artinya, "Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan dan hati nurani agar kamu bersyukur." Pendengaran, penglihatan dan hati nurani adalah sarana-sarana mempelajari dan memperoleh ilmu syar'i. Sungguh hadirin, nikmat ini telah kita dapat sejak kita masih di dalam kandungan. Maka sudah menjadi kewajiban kita untuk selalu memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya dan mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita.
berusaha meningkatkan takwa kepada Allah Ta'ala, mempelajari apa-apa yang telah menjadi kewajiban kita, dan meningkatkan kembali untuk meluangkan waktu untuk terus-menerus duduk di majelis ilmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentu saja keutamaan-keutamaan yang telah kita sebutkan tadi tidak akan bisa kita peroleh kecuali oleh mereka yang mengamalkan ilmunya di dalam hidupnya. Hanya berilmu dan semangat belajar saja tidak cukup. Semuanya harus dibarengi dengan realisasi dan keikhlasan di dalam mempelajarinya. Karena di akhirat nanti pun kita akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah kita pelajari. Kedua kaki seorang hamba tidak akan bergeser untuk dihisap ke surga atau ke neraka sebelum ia ditanyai mengenai hidupnya. Untuk apa ia gunakan? Tentang ilmunya, apa yang dilakukan dengannya, tentang hartanya, dari mana dia memperolehnya, untuk apa ia belanjakan, tentang tubuhnya, apa yang dilakukan dengannya. Hadis riwayat Tirmizi, Ad-Darimi dan Al-Baihaqi. Ma'asyiral muslimin, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya tutup dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.